Kembali ke Pak Slimin. Pak Slimin, tadi benar juga kata Pak Firdaus, pada saat proses pendaftaran kita bisa sama-sama saksikan, memang di kantor KPU ini sudah dijaga ketat oleh para petugas Satgas Covid, tapi di luar dari proses pengantaran itu luar biasa, cukup ramai kalau menurut saya. Dan nanti ini menjelang pengambilan pasca penetapan nanti kan ada pengambilan nomor urut ya, seperti itu. Nah, takutnya nanti kembali terulang ini Pak Muslimin. Dari KPU sendiri menyikapinya seperti apa? Apakah ada program-program tersendiri pada saat pasca penetapan nanti seperti apa? Terus kampanyenya juga seperti apa? Silakan Pak Muslimin. Baik, kalau soal itu memang begini. Itu kalau semua harus diurusi oleh KPU, itu KPU tidak cukup. Ya. Bagi kami, yang kami urus adalah yang menjadi yurisdiksi KPU. Jadi di pendaftaran itu kita mengatur di ruang pendaftaran sampai situ. Di tempat di posko mereka mau konvoy itu bukan urusan kami, itu urusan gugus tugas kabupaten kota. Ya. Nah, cilakanya ada yang mendaftar itu adalah gugus tugas juga. Karena mereka incumbent misalnya, pasti gugus tugas. Ya. Nah, dalam hal ini saya pikir kita tidak perlu jauh-jauh sebetulnya ya. Kita bisa mengedukasi masyarakat. Nah, kalau gugus tugasnya sendiri tidak bisa mengatur dirinya, bagaimana masyarakat bisa diatur? Jadi ini silahkan publik bagaimana menilai. Jadi kalau kami ada ruang lingkup yang diatur oleh KPU, di luar itu kami tidak bisa. Contoh kasus misalnya di Bulukumba. Bulukumba itu ada perbubnya, peraturan bupati terkait dengan pemanfaatan fasilitas publik di area di era pandemi COVID. Nah, harusnya dalam hal ini ya Pemda ketika itu. Ya, pada saat kejadian kita sebetulnya pada saat itu kebetulan muncul orangnya Kesbang ada di ruang KPU, saya ada di tempat karena saya memonitoring di Bulukumba. Ada juga Satpol, kita ingatkan itu tugasmu bukan tugasnya kami KPU. Tugas KPU di ruang pendaftaran kita betul-betul lakukan penerapan protokol kesehatan. Nah, tapi ya sekali lagi, nah tetapi ini kan bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, di berbagai tempat. Nah, dalam hal ini memang publik harus diingatkan bahwa inilah perilaku para calon pemimpin kita. Ya, sudah dibuat regulasinya, makanya wajar kalau Kementerian Dalam Negeri marah besar. Ya. Dan sejumlah Bapak Paslon yang berlatar belakang incumbent, baik bupati maupun wakil bupati mendapat teguran keras, ya, dan diancam oleh sanksi. Termasuk ketika kami audiens dengan Bapak Gubernur, hal yang sama dikeluhkan oleh Pak Gubernur bahwa ini memang ada ketidakpatuhan. Nah, karena itu diminta agar kemudian ini diatur dengan tegas. Nah, kalau dia terkait dengan hal-hal yang telah diatur dalam ruang lingkup KPU, lalu kemudian mereka melanggar, ya jelas. Kita ada Bawaslu yang melakukan pengawasan terhadap penegakan PKPU, penegakan surat-surat edaran yang telah dikeluarkan oleh KPU. Nah, dalam hal ini, begitu ada rekomendasi dari Bawaslu, KPU pasti akan menindaklanjuti dari rekomendasi itu. Kalau ada laporan Bawaslu ini melakukan pelanggaran dan kemudian ada sanksi administrasi, KPU tentu tidak akan berpikir dua kali, langsung kita ambil tindak lanjut sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, dalam hal ini sekali lagi tentu kita berharap publik ikut mengawasi semua. Betul. Karena ini adalah cermin kepemimpinannya kelak. Ketika dia terpilih akan seperti itu, bahwa regulasi-regulasi yang telah dibuat pun dia akan langgar. Nah, ini adalah pembelajaran politik yang sangat bagus, ya, bahwa mereka yang akan menjadi pemimpin kita toh juga tidak satu kata dengan perbuatan. Nah, jadi silakan. Saya kira demikian ini. Baik, terima kasih Pak Uslimin. Tadi Pak Uslimin sempat mengatakan memonitoring juga di daerah Bulukumba ya Pak Uslimin. Nah, kita terlepas dari protokol COVID, ada juga di sana ASN saya lihat pelanggaran terbanyak sepertinya di Kabupaten Bulukumba terkait dengan netralitas ASN seperti itu. Betul Pak Uslimin? Ya, kalau dianggap ada pelanggaran melibatkan ASN, kan ada Bawaslu yang melakukan pengawasan itu. Ya, pengawasan untuk kemudian itu akan ada kaitannya dengan mungkin Bawaslu akan koordinasi dengan Komisi ASN. Nah, jadi silakan aja. Kalau misalnya ada rekomendasinya, ya kita akan tindak lanjuti. Okay. Tapi misalnya ASN yang melakukan pelanggaran, ya tentu bukan KPU yang menghukumnya, karena KPU tidak dia dalam ranah untuk mengadili para ASN.
Tapi kalau misalnya ya ada yang melanggar pelibatan ASN secara masif, pelibatan anak secara masif, lalu kemudian dinyatakan bersalah dan terbukti oleh Bawaslu, dan kemudian sanksinya adalah diskualifikasi, ya kita pasti diskualifikasi, tidak ada urusan. Buat kita di KPU, kami demi tertibnya, kan begini, demi tertibnya sebuah tahapan pemilihan, tentu ada regulasinya. Dan siapa yang melanggar regulasi, apapun ketentuan dari regulasi itu, bahwa dia akan berujung diskualifikasi, maka apapun konsekuensinya KPU akan melakukan dan menerapkan regulasi itu, termasuk dengan mendiskualifikasi. Satu contoh pada pemilihan 2018, ya, kira-kira beberapa jam, kurang lebih 12 jam sebelum pencoblosan, 12 atau 18 jam, itu ada calon yang incumbent melanggar. Itu dalam laporan dana kampanye. Itu kan didiskualifikasi oleh KPU. Oke. Itu diputuskan saat itu tahapannya adalah sampai pukul 18 waktu setempat. Nah, sampai pukul 18 waktu setempat, salah satu calon di Sinjai itu tidak menyerahkan laporan dana kampanyenya. Dan sesuai PKPU, yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye, laporan akhir dana kampanye, itu didiskualifikasi. Ya, kita diskualifikasi. Meskipun oleh gubernur, pelaksana tugas gubernur saat itu, PLT, itu meminta dengan sangat kepada KPU Provinsi. Kebetulan saya dan Ibu Upi Astati saat itu mendampingi beliau melakukan kunjungan meninjau persiapan TPS di Maros. Beliau minta agar jangan didiskualifikasi karena bisa rusuh. Ya, kita bilang bahwa itu dia melanggar regulasi. Tidak mungkin kalau regulasinya dia harus diskualifikasi, maka kami akan membackup habis KPU Sinjai untuk menjalankan regulasi yang ada. Dan memang pada saat itu terjadi diskualifikasi calon incumbent-nya. Dan toh juga bisa aman kan. Ada petugas kepolisian yang sudah disiapkan, petugas keamanan yang sudah disiapkan untuk itu. Ya, jadi buat kami di KPU, sepanjang sudah sesuai dengan regulasi, maka tentu kita akan jalankan. Karena kalau semua berdasarkan mau-maunya kita, ini tidak akan pernah bisa selesai pemilihan. Nah, untuk kita ketahui bersama, salah satu syarat mutlak dilanjutkannya pemilihan 2020 dari 23 September ke 9 Desember, itu adalah dengan catatan seluruh tahapan sisa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau ada yang tidak menerapkan protokol kesehatan, ya pasti itu adalah sebuah pelanggaran dan pengingkaran dari perjanjian bersama antara Kementerian Dalam Negeri mewakili pemerintah, kemudian BNPB yang mewakili gugus tugas kala itu, kemudian Komisi 2 mewakili masyarakat, dan KPU, Bawaslu, dan DKPP mewakili penyelenggara. Bahwa syaratnya adalah tahapan lanjutan pemilihan 2020 dilanjutkan dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. Saya kira ini pernah juga saya sampaikan pada sebuah talk show seperti ini bersama dengan Pak Firdaus di bulan-bulan Maret. Jadi ini tidak bisa tidak, bahwa di seluruh sisa tahapan yang ada, kita harus sama-sama menerapkan protokol kesehatan. Kemudian saya flashback tadi soal, saya dapat informasi terbaru terkait dengan Bapaslon di Majene yang perlakuannya berbeda dengan Bapaslon di Luhut Utara. Itu memang ternyata terbangun berasal dari hal yang berbeda. Kalau Bapaslon Majene seperti saya duga tadi, bahwa ternyata memang hasil keputusan tim pemeriksa kesehatan yang bersangkutan sudah dianggap TMS, tidak memenuhi syarat. Jadi memang dia didiskualifikasi oleh KPU Majene. Kalau yang di Luhut Utara memang belum selesai pemeriksaannya dan belum keluar hasil dari tim pemeriksa. Nah, karena belum keluar hasil, kita minta seperti apa hasilnya. Kalau keluar hasil, apapun keputusan dari tim pemeriksa pasti kami akan ikuti. Karena 12 KPU Kabupaten Kota di Sulsel itu telah berkontrak, telah menandatangani kerjasama dengan Rumah Sakit Wahidin sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bersama tim pemeriksa kesehatan ID, HIMSI, dan BNN. Jadi dalam kaitannya dalam hal ini Pak Taharum, memang proses pemeriksaan kesehatannya belum selesai dan tim pemeriksa kesehatan belum mengeluarkan hasil. Nah, hasil konsultasi dengan KPRI diberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan pemeriksaan kesehatannya yang tertunda. Jadi separuh masih ada yang belum selesai. Jadi pemeriksaan rohaninya sudah selesai, pemeriksaan jiwanya sudah selesai, BNN sudah selesai, tetapi pemeriksaan kesehatan jasmaninya belum. Nah, ini ditunggu, diberi kesempatan menyelesaikan. Nah, setelah menyelesaikan, apapun rekomendasi dari tim pemeriksa kesehatan yang terdiri dari ID, HIMSI, dan BNN, itu akan kami sikapi. Kita akan kawal agar teman-teman KPU Luhut Utara menyikapi apapun keputusannya. Saya kira itu, Pak.
Baik, terima kasih Pak Muslimin. Saya kembali ke Pak Firdaus. Ini kalau kita berbicara netralitas ASN ya Pak Firdaus, memang sulit untuk dihilangkan karena setiap pilkada pasti ada saja kasus terkait dengan netralitas ASN ini. Bahkan ada kepala desa dan lain sebagainya juga ikut dalam melanggar prosesi pilkada seperti tahun ini. Nah, kalau misalnya ke depannya ini belum penetapan saja kita sudah menemukan banyak sekali pelanggaran nih Pak Firdaus. Apalagi nanti pasca penetapan mungkin Bawaslu dan KPU makin berat saja ini tugasnya. Dari Pak Firdaus sendiri seperti apa melihat fenomena ini Pak Firdaus? Silakan. Ya, terima kasih. Pertama soal ASN ya. Ya. Soal ASN saya kira ini sudah menjadi perbincangan kita setiap ada event politik, pilkada, pemilihan wali kota, bupati, pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, presiden, selalu saja mengaitkan ASN karena di situ ada problem. Yeah. Problemnya adalah ASN ini kan berkarir ya, itu bisa menjadi kepala dinas, SKPD, menjadi jadi ini karir. Nah, sementara yang karirnya itu sangat ditentukan oleh figur yang terpilih nantinya. Jadi sebenarnya ASN seluruhnya tahu aturan. Bukan hanya yang aturan dari KPU, tapi aturan dari ASN sendiri itu sangat jelas, sangat tegas. Tetapi kenapa itu terjadi? Karena godaannya. Yeah. Nah, ini juga perlakuan dari politisi yang kemudian terpilih menjadi wali kota, bupati, gubernur, yang kemudian nanti ketika terpilih ada yang mendapatkan kursi empuk menjadi kepala dinas, dipromosikan, lalu kemudian iming-iming seperti itu ya Pak Firdaus. Betul. Kemudian ada yang justru terlempar gitu. Yeah. Jadi ketika dia tidak terlibat, jangan menunggu mendapatkan apa-apa. Nah, risikonya juga ketika ternyata mendukung kandidat lain yang ternyata kemudian kalah, risikonya juga besar sekali. Nah, makanya saya kira salah satu yang bisa menjadi strategi untuk mengamputasi persoalan ini adalah setidak-tidaknya 1 tahun pertama atau minimal lah 6 bulan pertama tidak ada terjadi pergantian di tubuh pemerintahan sebelum dan sesudah. Jadi kan ini sebenarnya sudah 6 bulan sebelumnya yang dinonaktifkan adalah kandidatnya incumbent. Yeah. Tapi seharusnya tidak ada pergantian menjelang dan sesudah paling sedikit dalam 6 bulan itu. Itu pun tidak menjadi garansi. Jadi sebenarnya kita berharapnya dalam proses penentuan pejabat di lingkungan birokrasi pemerintahan itu ada proses yang seharusnya mulai dari pemeriksaan kesehatan, uji kompetensi dan sebagainya. Porsi dari gubernur, wali kota, bupati menentukan pejabatnya itu mestinya tidak sepenuhnya menjadi kewenangannya. Supaya apa? Menjadi lemah power dari pejabat ini untuk mengamputasi karir ASN. Mungkin kalau ini yang dilakukan itu sedikit berdampak, tetapi mungkin juga ada dampak lainnya ketika ASN itu ternyata nanti berkarir mau menjadi sekda, kepala dinas ini, menjadi SKPD dan seterusnya, tidak melalui power dari gubernur, dari wali kota, bupati, justru nanti juga bisa memacetkan roda birokrasi karena mereka menganggap bahwa bukan Anda yang menentukan nasib saya, tetapi ada tim. Yeah. Itu juga bisa menjadi problem. Jadi, tetapi setidak-tidaknya kita selalu mencari cara bagaimana supaya ASN ini benar-benar bisa dibatasi keterlibatannya. Dan jangan kira hanya yang misalnya terlibat menjadi tim. Ada juga yang jadi tim silent. Betul. Jadi dia memang tidak masuk dalam daftar. Ketika Bawaslu mau menjeratnya dengan undang-undang, dia mengatakan saya tidak ada namaku dalam tim pemenangan, tetapi terlibat aktif di dalam menginjeksi informasi-informasi strategi-strategi pemenangan.
Itu boleh jadi terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya saya kira juga soal sanksi. Yeah. Sanksi itu berat, tetapi kenapa tidak ada efek jerahnya? Karena prosesnya juga terlalu panjang. Jadi saya kira kalau misalnya ada efek jerah bagi ASN yang terlibat, itu kalau misalnya benar-benar ada efek jerah dalam pengertian tidak terlalu panjang prosesnya, proses persidangannya, cukup saja misalnya ketika teridentifikasi dipublish dan prosesnya jangan terlalu panjang, supaya apa? Ada efek jerah bagi ASN yang terlibat. Tetapi saya kira juga kita harus lebih berhati-hati, karena jangan sampai kehadiran seorang ASN itu tidak ada keterkaitannya, lalu kemudian divonis, stigma, itu juga harus terklarifikasi. Jadi jangan sampai juga gegabah, bahwa ketika ada orang lewat di depan kantor kandidat, lalu kemudian tiba-tiba diidentifikasi, difoto bahwa Anda pernah hadir di situ. Boleh jadi karena ada hajatan, ada hubungan keluarga, dan sebagainya, dan seterusnya. Benar menghadiri undangan seperti itu ya? Ya, jadi saya salut dengan misalnya ada teman dari KPU Bulukumba, karena saya tidak terlalu memahami keadaan di situ. Ini teman dari Sulawesi dulu. Ketika kita ketemu di sini, itu karena lama tidak pernah ketemu, dan ketika saya ada di Bulukumba mau ketemu, itu langsung jangan ketemu di situ. Karena apa? Dia mensterilkan dirinya dari posko yang dekat dari situ, warung kopi yang diperkirakan bahwa ini menjadi bagian dari ownernya itu, ada keterikaitannya, ada banyak keluarga kandidat. Jadi saya juga sangat salut. Saya senang juga karena saya sebagai tim seleksinya, lalu kemudian ternyata teman kita ini punya komitmen, benar-benar menjaga diri. Jadi dia tidak mau yang dekat-dekat dengan posko, dia tidak mau dekat dengan yang memungkinkan ada simbol-simbol, benar-benar menjaga diri. Jadi ruang geraknya dia batasi. Saya kira itu bagian dari integritas itu. Nah, harapannya ASN juga demikian. ASN juga sedikit banyaknya harus membatasi diri, sekalipun itu keluarga, tetapi sebaiknya menghindarkan diri untuk dekat dengan simbol-simbol politik. Tetapi kita juga tidak boleh serta-merta bahwa ketika pernah melihat ada orang di satu posko misalnya, hanya karena ada kebutuhan sebentar, atau ada warung di dekat posko, lalu kemudian lewat di situ dipoto, lalu kemudian disebar. Muncul stigma bahwa ini mereka, ini. Itu juga saya kira kita jangan gegabah. Tetapi apapun itu, ini jelas sekali regulasinya, baik dari KPU maupun dari ASN, yang mengatur ASN. Saya kira itu.